Halo guys, pernah nggak sih kamu merasa kalau film anak-anak itu sebenarnya punya pesan yang sangat mendalam untuk kita sebagai umat manusia? Kalian tahu kan film Wall-E? Film yang katanya tentang cinta robot kecil yang menggemaskan. Tapi ternyata film ini menyimpan kritik pedas tentang kita semua. Ya, kritik pedas kepada kita sebagai umat manusia. Di mana pada generasi sekarang ini, umat manusia kebanyakan malas gerak, terlalu cinta teknologi, dan ya, kalian tahu selanjutnya. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar kritik biasa. Ini lebih ke apakah Wall-E sebenarnya sedang bilang kalau kita ini gagal sebagai umat manusia? Sebelum kita melanjutkan alur cerita film ini dan menguak pesan yang tersirat dalam film ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Lalu share juga video ini sebanyak mungkin. Oke guys, mari kita mulai dari setting film ini. Apa yang terjadi pada bumi kita di masa depan nanti? Ya, kosong, rusak, dan penuh sampah. Kalian tahu kenapa ini bisa terjadi? Karena umat manusia meninggalkan planetnya sendiri. Setelah mereka membuat planet ini menjadi enggak layak huni. Tunggu dulu, gimana ceritanya? Kenapa ini bisa terjadi? Ini karena kita terlalu sibuk mengkonsumsi banyak hal, lalu membuangnya, dan lupa untuk membersihkannya lagi. Akhirnya, bumi ini menjadi lautan sampah. Nah, disinilah Wall-E muncul. Sebuah robot kecil yang ditugaskan buat bersihin semuanya. Tapi coba pikir, kenapa harus robot? Kenapa bukan manusia yang bertanggung jawab atas semua ini? Sebagai perbandingan, coba kita lihat kehidupan kita sekarang. Kalian pernah dengar kan soal Great Pacific Garbage Patch? Ya, itu adalah tumpukan sampah raksasa di lautan yang ukurannya lebih besar dari beberapa negara. Di film Wall-E ini, sampah-sampah nggak cuma di laut aja, tapi memenuhi seluruh permukaan bumi. Mengerikan bukan? Dan ini adalah gambaran nyata yang sudah mulai kita rasakan sekarang. Wall-E itu sebenarnya sangat sedih banget ya. Dia kerja sendirian selama ratusan tahun untuk ngeberesin kekacauan yang dibuat oleh umat manusia. Dia bukan cuma robot, tapi dia juga simbol kegagalan kita untuk peduli terhadap bumi kita ini. Sementara kita, manusia, malah kabur keluar angkasa dan hidup nyaman di pesawat raksasa yang, ya ampun, kita cuma duduk-duduk, makan, dan nonton layar dengan santai, yang difasilitasi berbagai fitur sehingga kita menjadi manusia yang sangat manja. Bayangkan, generasi masa depan kita nanti cuma tahu makanan fast food dan gak bisa berdiri sendiri. Tidak ada olahraga, tidak ada nongkrong bareng temen, dan banyak hal menyenangkan lainnya yang bisa kita lakukan. Lebih jauh lagi, coba kita pikirkan. Wall-E juga telah menunjukkan bagaimana teknologi yang seharusnya membantu umat manusia malah membuat kita kehilangan kemampuan dasar. Di pesawat Axiom ini, manusia hidup seperti boneka,
sepenuhnya dikendalikan oleh layar dan robot-robot yang memanjakannya. Ini nggak jauh berbeda dengan kehidupan kita sekarang, yang lebih sibuk dengan gadget dibandingkan dunia nyata. Lalu muncullah Eva, robot canggih yang dikirim untuk mencari tanda kehidupan di bumi. Di sini Pixar seolah bilang kalau harapan masih ada. Eva dan Wall-E bekerja sama untuk membuktikan kalau bumi masih bisa dan layak untuk dihuni. Ya, tapi prosesnya nggak gampang. Wall-E harus mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkan sesuatu yang sebenarnya bukan tanggung jawab dia, tapi tanggung jawab kita sebagai umat manusia. Ini yang bikin kita mikir, kalau robot aja bisa peduli, kenapa kita enggak? Dalam perjalanan Wall-E dan Eva, ada momen-momen kecil yang penuh dengan makna. Ingat ketika Wall-E mencoba menyentuh tangan Eva. Itu bukan sekedar gestur romantis. Itu adalah simbol dari kebutuhan manusia untuk kembali terhubung, baik dengan sesama maupun dengan lingkungan. Ini adalah pesan kuat yang sering kita abaikan. Aksiom. Pesawat luar angkasa tempat manusia hidup adalah gambaran kehidupan modern yang ekstrim. Semua serba otomatis. Kita nggak perlu bergerak, bahkan untuk makan atau berpikir. Kalau kamu pikir ini terlalu jauh, coba lihat bagaimana teknologi sekarang mulai menggantikan banyak aspek kehidupan kita. Dari belanja online sampai asisten virtual. Semuanya dibuat untuk mempermudah. Tapi apakah ini selalu baik? Dalam salah satu adegan film ini, kita melihat bagaimana manusia di Aksiom mulai kehilangan kontak satu sama lain. Mereka lebih fokus ke layar di depan mereka daripada orang di sekitar. Ini seperti cerminan dari kita yang sekarang lebih sering ngobrol lewat chat dibandingkan tatap muka. Apakah ini cara kita menuju masa depan seperti halnya di film Wall-E ini? Wall-E nggak cuma tentang cinta dan petualangan. Ini adalah tamparan keras buat kita yang terus-terusan merusak bumi tanpa berpikir panjang. Kalau kamu perhatikan, film ini kayak mau bilang, "Hey, bangun dong. Kalau kamu terus gini, masa depan yang kayak di Wall-E itu bukan fiksi lagi." Pertanyaannya, apakah kita siap berubah? Atau kita mau jadi generasi manusia yang cuma duduk di kursi, malas-malasan, mager, sambil nunggu dunia ini berakhir? Tapi di balik kritikannya, film ini juga menyimpan optimisme pada umat manusia. Bahwa bumi ini meski sudah hancur, tapi masih bisa diselamatkan. Itu semua dimulai dari hal yang kecil. Seperti tanaman hijau yang ditemukan Wall-E. Ini mengingatkan kita kalau perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil. Jadi sekarang, apa langkah kecil yang bisa kita ambil untuk menyelamatkan bumi kita ini? Sedikit gambaran dan alur cerita film ini. Apa Wall-E itu film anak-anak? Ya, tapi apakah film ini hanya untuk anak-anak? Jelas tidak. Ini adalah alarm keras yang dibungkus dengan kisah cinta sebuah robot yang sangat menggemaskan. Jadi, setelah nonton Wall-E, apa yang kamu rasakan? Optimiskah? Atau malah takut? Yuk komen di bawah dan share pendapatmu, karena siapa tahu obrolan ini bisa jadi langkah pertama buat kita memperbaiki dunia. See you on the next video. Bye-bye.